Pada jalanan, jangan mengeluh, karena tapaknya yang tak pernah bosan menjejakimu. Akhir-akhir ini, ayahku selalu bangun di permulaan pagi. Saat embun masih betah menggelantung di pucuk daun, atau masih ingin diombang-ambing pada permukaan talas. Aku pernah bertanya beberapa kali perihal ini. Tapi akhirnya, aku memilih bungkam. Saat aku yakin, ia tak akan menjawab pertanyaanku. Bahkan suaraku selalu tak disetujui udara. Kegiatan awal yang dilakukannya adalah membuka jendela, menyambut Bayu dengan mata terpejam. Alam pun memberi backsound. Kicauan burung berpadu sisa hujan semalam yang ragu-ragu menyentuh tanah. Pejamnya ayah bukanlah bentuk penikmatan atas itu. Aku tahu betul ada yang menganga di lubuk hati paling curamnya. Tetapi, ku beritahu, aku tak kuasa menghibur laranya. Ayah akan meninggalkan rumah tua kami saat sang surya mulai mengintip malu-malu. Ia tak pernah repot menyikat gigi atau menelan selembar roti yang biasanya tersedia di atas meja makan di dapur kami. Langkahnya tak pasti, bahkan terkadang stagnatif. Ayah hanya seperti sedang mengukur berapa jarak dan waktu yang bisa ia bunuh dengan langkah kecilnya. Kemudian saat ia sampai di taman yang masih dalam kawasan kediaman kami, seperti biasa ia akan memilih salah satu bangku dan duduk memaku di sana. Arah pandangnya masih sama, persimpangan di ujung jalan. Kepada hujan, membumilah lebih lama. Jangan sekejam itu untuk membuat air matanya mengalir sendirian. Aku duduk di samping ayah. Selalu. Namun tak pernah ada percakapan di antara kami. Aku tahu ayah sedang menunggu seseorang datang dari ujung persimpangan yang menjadi fokusnya. Sama seperti saat ia menungguku pulang beberapa minggu lalu. Ini adalah November dan biasanya hujan akan menemani penantian absurd ini. Selain udara, aku sadar hujan juga turut mempermainkanku. Aku tak masalah dengan itu. Karena sejatinya akhir-akhir ini aku sudah sepakat berdamai dengan takdir. Akan tetapi, ayah tak begitu. Ia masih belum menerima keadaanku dengan baik. Atau belum. Aku yakini itu karena aku dapat melihatnya. Air mata yang coba ia samarkan di balik hujan. Aku tak tahu harus menyalahkan siapa saat binar yang dulu ada di mata cekungnya sirna belakangan ini. Aku sungguh tak mengerti mengapa ayah bisa serapuh ini. Kepada angin, jangan terlalu bersemangat. Cukup berhembus perlahan, pelan-pelan membawa pergi dukanya. Biasanya ayah hanya akan bertahan dalam posisi ini, kemudian pulang ketika petang memerintah. Namun hari ini ada yang berbeda. Ayah menjadi ambigu, atau mungkin aku saja yang menganggapnya terlalu saru. Di penghujung senja
yang basah, ayah beranjak dari duduknya. Pandangannya masih tanpa jiwa. Aku bisa percaya ayah masih bernyawa hanya karena hela nafasnya. Ayah bergerak menyusuri taman hingga sampai di persimpangan itu. Ia berhenti sejenak di sana. Kemudian seperti memikul beban jutaan kilo, langkahnya berbelok ke kanan. Sepanjang jalan aku bisa melihat ayah yang tengah membenahi hatinya. Takut bagian yang retak bisa sekejap menjadi serpihan saat ia tiba di tempat yang ditujunya. Aku yakin angin kali ini berhasil menampar ayah, mengembalikan kesadaran normalnya. Kami sampai di tempat yang ayah tuju, tepat saat hujan beranjak, meninggalkan petrikor yang pekat. Ayah melangkah hati-hati menuju satu gundukan tanah yang masih basah, sebab hujan barusan. Tubuhnya luruh seketika, bersamaan dengan beban tak kasat mata, yang seperti menguap entah kemana. Dari belakang, aku lihat baunya berguncang. Kemudian sayup-sayup, aku bisa menangkap isapnya. Gemaman ayah serupa belati yang menikamku tepat di ulu. Aku tak yakin air mataku tumpah, namun aku tahu aku menangis saat ini. Bahkan lebih dari itu, aku ingin menyentuhnya, berkata bahwa aku akan baik-baik saja jika ia juga melakukan hal yang sama. Namun, namaku yang tertera pada nisan itu membuyarkan segalanya. Kenapa harus kau, nak? Kenapa kecelakaan itu harus terjadi? Ayah masih setia menunggumu, tapi kenapa kau tidak pulang, nak? Ayah kehilangan kendali. Melihat ini aku mati sekali lagi. Aku mencoba berterima dengan alus semesta. Maka aku hanya bisa meringis, memandang punggung rapuhnya. Ayah pernah serapuh ini saat kehilangan ibu. Namun, aku tak pernah membayangkan ia bisa menjadi lebih gila ketika aku harus meninggalkannya. Luna, maafkan ayah, ya. Maafkan ayah, nak. Aku yang harusnya katakan itu, ya. Apa Luna bisa melihat gimana hancurnya ayah? Beberapa minggu terakhir aku selalu di sisimu. Ya, ayah pasti memberatkan perjalananmu, kan? Kalau begitu, ikhlaskanlah Tapi kepergianku. Ayah janji ini jadi yang terakhir. Maafkan ayah begitu lama untuk menerima semua ini. Sekarang, sekarang pergilah. Pergilah dengan tenang. Ya, ayah akan baik-baik saja. Meskipun ayah tak mendapat pulangmu, tapi hari ini ayah akan melepas pulangmu ke pangkuannya. Kepada rumput yang masih setia pada akar, kepada daun yang masih setia pada tangkai, atau yang telah memilih tanah, rekamlah ini dan ingatkan kembali pada ayahku jika ia lupa. Aku benar tak ingin lagi ada lara di pundaknya. Ayah mengambil segenggam tanah, lalu menggabungkannya lagi pada gundukan di depannya. Aku anggap itu bentuk pemakaman atas duka. Ayah masih menangis. Tak apa.
Setidaknya aku telah mendapat lagi kehidupan dalam netranya. Ayah telah menjemput ikhlasnya. Aku ringan menuju peristirahatan. Kepada Tuhan, untuk lelaki dengan air mata di sana, di depan pusara putrinya, berikanlah ia kuat yang lebih dari sebelumnya.